Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pindika Adesi Pundarika dari Prodi PG PAUD semester 4 akan mempresentasikan laporan hasil PLP 1 di KBTK Pius Bakti Utama Gombong. Hasil PLP 1 menjelaskan tentang 1. Kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola sekolah, 3. Peraturan dan tata tertib, 4. Kegiatan-kegiatan seremonial dan formal di sekolah, 5. Kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, konkurikuler, dan ekstrakurikuler, 6. Praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, dan yang ketujuh, kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Kegiatan PLP 1 merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh mahasiswa FKIP UPY semester 4 sebagai pengabdian masyarakat berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam kegiatan PLP 1 yang dilakukan di KBTK Pius Bakti Utama Gombong bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa dari aspek pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa KBTK Pius Bakti Utama Gombong memiliki kultur sekolah yang berprinsip pada 8 karakter Ibu Serafin Speakerman, yaitu percaya pada penyelenggaraan ilahi yang ditandai dengan mengawali kegiatan-kegiatan dengan doa dan rutin pergi ke gereja. Kedua yaitu persaudaraan sejati yang ditandai dengan melakukan kunjungan ke rumah peserta didik dan guru dalam rangka menjaga kerukunan. Ketiga yaitu kesederhanaan, ditandai dengan berpakaian sederhana dan tidak menonjolkan kemewahan. Keempat, pengampunan yaitu jika ada kesalahan bersifat terbuka sehingga akan terselesaikan dengan baik. Kelima yaitu tangguh, ditandai dengan mengerjakan tugas dengan baik dan berani. Selanjutnya yaitu peduli, ditandai dengan melatih anak dan guru untuk menjaga barang-barang di sekolah dan juga berderma ke lingkungan sekitar jika ada bencana, serta dalam rangka memperingati Paskah dan Natal. Ketujuh yaitu belas kasih, ditandai dengan tidak membedakan orang-orang sekitar karena pada intinya kita semua adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Dan yang kedelapan adalah kearifan. 2. Struktur organisasi KBTK Pius Bakti Utama Gombong. 1. Ada Suster Christophora ADM sebagai kepala sekolah, penanggung jawab keuangan sekolah, dan penanggung jawab kepegawaian atau staf. 2. Ada Pak Reki Rinaldo sebagai ketua komite sekolah. 3. Ada Ibu Heriberta Widi Indriani sebagai penanggung jawab kurikulum dan penanggung jawab seragam. Yang keempat ada Bu Francisco Maya Anggraini sebagai wali kelas KB, publikasi sekolah, koordinator administrasi, aplikasi sekolah, dan dapodik. Selanjutnya ada Ibu Nur Utami sebagai penanggung jawab UKS, penanggung jawab perpustakaan, dan penanggung jawab penerimaan siswa baru. Selanjutnya ada Ibu Desi Fridayanti sebagai guru bantu A1, penanggung jawab kegiatan sekolah, dan penanggung jawab promosi. Selanjutnya ada Suster Suharti ADM sebagai pastoral cara sekolah dan pengembangan sekolah. Terakhir ada Bapak Karsito sebagai pembantu pelaksanaan harian, penanggung jawab keadaan kebersihan sekolah, dan penanggung jawab keadaan sekolah. Selanjutnya ada tata tertib KBTK Pius Bakti Utama Gombong. Hal masuk sekolah, peserta didik harus datang ke sekolah paling lambat 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Selanjutnya, peserta didik yang tidak masuk sekolah harus ada izin atau pemberitahuan dari orang tua wali. Kewajiban peserta didik: 1. Mencuci tangan dan cek suhu sebelum masuk ke dalam sekolah. 2. Mencuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas.
3. Berbaris di depan kelas sebelum pelajaran dimulai. 4. Bersikap santun, ramah, dan menghormati guru, karyawan, dan sesama peserta didik. 5. Mengikuti kegiatan terprogram yang diselenggarakan oleh sekolah. 6. Memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. 7. Menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Dan 8. Menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Selanjutnya ada kegiatan formal dan seremonial. 1. Upacara 17 Agustus 1945. Pelaksanaannya rutin dilakukan oleh KB TKPUS Bakti Utama Gombong di lapangan, sedangkan seragam yang digunakan sama dengan seragam seperti di hari biasa dan guru pun menyesuaikan. Ini melatih anak untuk menghargai pahlawan. 2. Hari Guru. Siswa memberikan hadiah dan mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru. 3. Hari Paskah. Siswa dan guru diliburkan sekolah dan belajar di rumah. 4. Evaluasi pembelajaran. Melakukan evaluasi setelah pembelajaran selesai agar mengetahui hal yang sudah baik dan memperbaiki kekurangan-kekurangan saat pembelajaran. 5. Hari Natal. Dilakukan saat awal pembelajaran baru semester di bulan Januari. Dan terakhir ada puncak tema pembelajaran. Dilakukan saat akhir pembelajaran semester 1 dan akhir pembelajaran semester 2. Kegiatan kurikuler. Melaksanakan kegiatan pembelajaran mulai dari hari Senin hingga hari Jumat. Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. 2. Ada kegiatan konkurikuler. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam dan menghayati mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan kurikuler yang dapat dilakukan individu maupun kelompok. Namun di KBT Kapius Bakti Utama Gombong sendiri belum memiliki kegiatan konkurikuler. Yang terakhir ada ekstrakurikuler, dilakukan dengan memperhatikan minat dan bakat, kondisi lingkungan, dan sosial budaya. Kegiatan di KBT Kapius Bakti Utama Gombong yaitu ada drum band, seni musik, menggambar, menari, angklung, dan berenang. Selanjutnya pembiasaan positif diantaranya. 1. Kegiatan rutin. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Senam pagi setiap hari. Sebelum masuk diadakan cek suhu dan cuci tangan sebelum masuk kelas. Kegiatan berbaris dan mengantri dalam cuci tangan. Kegiatan berbagi untuk sesama dengan membantu pembayaran sekolah dan berlatih kemandirian melalui kegiatan cuci alat makan sendiri. 2. Ada kegiatan spontan di KBT Kapius Bakti Utama Gombong. 1. Mengikuti lomba-lomba yang diadakan di kecamatan, menyumbang saat ada bencana, melakukan kegiatan sosial melalui berbagi takjil. Selanjutnya ada kegiatan terprogram, memperingati hari-hari besar nasional seperti 17 Agustus 1945, Hari Paskah, Hari Natal, Hari Kartini, dan Hari Guru. 2. Ada kegiatan karya wisata. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada semua kelas yang diikuti oleh anak dan orang tua siswa. 3. Lomba antar kelas dalam rangka memperingati HUT RI 17 Agustus 1945. Selanjutnya ada pentas seni memperingati hari Natal. Kemudian ada merayakan ulang tahun sekolah yang diadakan setiap tanggal 1 Agustus diikuti anak dan orang tua. Dan yang terakhir ada open house setiap bulan Mei. Kemudian saat guru mengajar, membuka pelajaran dengan salam, doa, memeriksa kehadiran siswa. Kemudian guru mengaitkan manfaat penguasaan kompetensi dalam kehidupan siswa atau dengan kompetensi terdahulu yang telah dimiliki siswa. Metode yang digunakan melibatkan siswa untuk aktif, mengalami, melaksanakan tahapan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Metode ini menggunakan siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain. Nah, untuk materi yang disampaikan oleh guru, disajikan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator dalam kurikulum.
Materi pokok dijabarkan atau dikembangkan dari indikator secara memadai. Kemudian untuk penguasaan materi, guru menguasai dan dapat mendemonstrasikan kompetensi yang seharusnya dikuasai melalui contoh atau permodelan. Dan juga, guru dapat merespon pertanyaan dan komentar siswa secara tepat dan memadai. Untuk penilaian dan refleksi, guru mendorong siswa mengungkapkan dan menyimpulkan apa yang telah dipelajari oleh siswa. Dalam komponen pembelajaran, guru menjalankan tugasnya dengan baik dalam pembelajaran ini berupa mendidik, mengajar, dan mengarahkan peserta didik. Siswa sangat tertarik dengan pembelajaran kali ini, aktif bertanya dan mendengarkan dengan baik saat pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk tujuan, mengenalkan binatang kepada anak dan memberikan pesan moral dari cerita yang diberikan oleh guru untuk dijadikan karakter baik anak. Untuk bahan, boneka terbuat dari flanel dan kapas. Metode pada pembelajaran bercerita yang dilakukan oleh Ibu Nur adalah inquiry, yaitu menekankan proses berpikir secara kritis, yang kemudian analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari masalah yang dipertanyakan. Kemudian untuk media, boneka binatang serigala dan boneka binatang domba. Dan terakhir ada evaluasi. Anak antusias dengan mendengarkan dengan baik dan pesan moral bisa tersampaikan dengan baik kepada anak. Sekian presentasi hasil laporan PLP1 di KBTKPIUS Bakti Utama Gombong. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.